Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian satuan pendidikan untuk mata pelajaran matematika peminatan. Pada hari ini kita akan bahas nomor soal 1 sampai 8 ya. Nah, oke, kita langsung lihat untuk soal nomor 1. Nah, titik koordinat yang melalui persamaan fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat min x tambah 1 ditambah 1 itu adalah berapa? Nah, jadi ini materi eksponen ya, itu di matematika peminatan kelas 10. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka sebenarnya kita juga bisa menggunakan grafik fungsi. Tapi karena di sini sudah ada pilihannya, maka kita tinggal menguji aja titik yang memenuhi fungsi eksponen ini ya. Jadi untuk mengetahui apakah titiknya memenuhi atau tidak, atau titik tersebut merupakan koordinat fungsinya atau bukan, maka kita cara menulisnya seperti ini. Misalkan kita ambil dulu yang A ya, titiknya itu min 2,3. Berarti ini X-nya min 2, nanti hasilnya itu adalah 3 atau nilai F2 F min 2 itu harus 3 gitu. Kalau tidak 3, berarti titik min 2,3 ini bukan titik koordinatnya atau fx ini tidak melalui titik min 2,3. Seperti itu ya. Nah, kita coba seandainya kita ganti x ini jadi min 2. Nah, jadi 2 pangkat negatif dari negatif 2 tambah 1 ini sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1 ya, negatif negatif jadi positif, 2 tambah 1 tambah 1. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 tambah 1, 2 pangkat 3 itu 8 tambah 1 jadi 9. Nah, tadi kan ini hasilnya 3, min 2,3, berarti fx-nya 3. Ini 9. Nah, hasilnya 9. Berarti kan tidak sama ya. Berarti tidak melalui titik min 2,3. Seperti itu. Nah, kita coba min 1,2. Berarti ini x-nya min 1. Nanti fx-nya itu hasilnya adalah 2. Nah, apakah benar nanti sama dengan 2? Kalau tidak benar berarti ini tidak melalui titik min 1,2. Seperti itu ya. Jadi kita ganti x-nya min 1. Jadi 2 pangkat negatif dari negatif 1 tambah 1 tambah 1. Oke. Jadi ini 2 pangkat positif 1 tambah 1 tambah 1. Ini sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1. 2 pangkat 2 itu 5. 4 tambah 1 jadi 5 ya. Jadi tidak melalui titik min 1,2. Jadi beda ya. Nah, kita cek lagi 0,3. Berarti ini x-nya 0. Kita ganti 2 pangkat negatif dari 0 ya 0 ya. Tidak ada negatif 0. Tambah 1 tambah 1. Ini sama dengan 2 pangkat 1 itu 2. Nah, tambah 1 jadi 3. Nah, ini kan sama ya. Jadi titiknya ini y-nya atau fx-nya 3, hasilnya juga 3 di sini. Maka fungsi ini melalui titik 0,3. Jadi kita sudah dapat jawabannya. Tapi kita cek D dan E ya. Nah, untuk D berarti ini x-nya 1, berarti 2 pangkat min 1 tambah 1. Berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Gitu. Jadi tidak melalui titik 1,1. Beda ya hasilnya. Nah, yang E berarti X-nya itu 2. 2 pangkat min 2 tambah 1 tambah 1. Ini 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu setengah. Ya. Setengah tambah 1 jadi 3/2. Nah, kan beda. Jadi tidak melalui titik 2, min 1. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya. Nah, seperti itu. Cara untuk mengetahui apakah titik tersebut merupakan titik koordinat dari fungsi eksponennya atau bukan. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, nah ini masih tentang eksponen ya. Nilai X yang memenuhi persamaan 16 dikali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2X kurang 4 sama dengan 1/4 pangkat X dikurang 2. Oke, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus menyamakan dulu bilangan pokoknya atau basisnya dari kedua ruas ini. Jadi kalau kita lihat di sini 16, 2, 1/4 itu memiliki bilangan pokok 2 nantinya. Maka 16 kita ubah itu jadi 2 pangkat 4. Nah, sedangkan akar pangkat 3 dari 2x kurang 4 ini kita ubah berdasarkan konsep dari bentuk akar, yaitu ini pangkat yang di dalamnya itu kita bagi dengan 3 di sini. Jadi 2x kurang 4 dibagi 3 sama dengan, nah untuk 1/4 itu kan sebenarnya 4 itu kan 2 pangkat 2. Tapi karena 2 pangkat 2 itu posisinya di penyebut, maka kita naikkan ke atas menggunakan sifat eksponen. Nah, ini jadinya 2 pangkat min 2 dikali X kurang 2 seperti itu. Ini sama dengan, nah ini 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2X kurang 4/3. Jadi kalau kita ketemu yang seperti ini,
Jadi kalau operasi perkalian dan bilangan pokoknya sama seperti ini 2, 2, jadi pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi 4 ditambah 2x kurang 4 dibagi 3 sama dengan. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, maka pangkat yang ini min 2 kita kalikan dengan x kurang 2 ya, seperti itu. Jadi kita tambahkan di sini. Nah, ini kan sudah sama ya. Sudah sama bilang pokoknya atau basisnya, maka kita tinggal ambil pangkatnya atau eksponennya. Itu solusinya ya. Ini sama dengan 4 ditambah 2x kurang 4 dibagi 3 sama dengan negatif 2 kali x kurang 2. Ini supaya tidak ada penyebutnya, tidak ada bentuk pecahan, kita bisa kalikan 3 ya. Nah, ini supaya 3-nya hilang nanti. Jadi 3 dikali 4, 12. 3 dikali 2x kurang 4 per 3, jadi 3-nya coret nih, jadi tinggal 2x kurang 4. 3 dikali min 2, min 6 ya, min 6 dikali x kurang 2. Jadi ini sama dengan 12 kurang 4 itu 8, jadi tinggal 2x, ini min 6 dikali x, min 6x, min 6 dikali min 2 itu positif 12. Oke, kita pindahkan atau kita kita dekatkan suku-suku yang sejenisnya. Jadi min 6x-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi positif nanti ya. Sedangkan 8 kita pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif nantinya. Jadi sama dengan 2x tambah 6x sama dengan 12 dikurang 8. Jadi 8x sama dengan 4. Jadi x sama dengan 4 dibagi 8 atau setengah. Ini jawabannya adalah B ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 3. Nomor 3 masih tentang eksponen. Nah, jadi ini bentuk eksponen yang bisa kita jadikan dalam bentuk kuadrat. Kok bisa seperti itu? Kita bisa lihat di sini. Ini 3 pangkat 4x, ini 3 pangkat 2x. Berarti kan ini pangkatnya 2 kali ya gitu ya. Nah, ini akar-akar persamaannya itu adalah x1 dan x2. Nilai x1 tambah x2 itu berapa? Oke, jadi kayak gini. Nah, jadi pertama kita bisa misalkan dulu. A itu sama dengan 3 pangkat 2x gitu. Jadi kalau 3 pangkat 4x itu adalah A kuadrat gitu. Nah, A kuadrat itu kan artinya 3 pangkat 2x dikuadratkan atau 2x ini nanti dikali 2 jadi 4x seperti itu ya. Nah, maka kita dapatkan di sini bentuknya adalah 2A kuadrat dikurang 20A tambah 18 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, ini kan sudah jadi persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu menggunakan faktorisasi, kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Seperti itu. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya, kita bagi 2 semuanya. Jadi tinggal A kuadrat min 10A tambah 9 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya min 10, kalau dikali hasilnya adalah 9. Nah, itu adalah min 9 dan min 1. Ya. Jadi kita dapatkan di sini A-nya sama A dikurang 9 sama dengan 0 atau A kurang 1 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 9 atau A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang untuk A sama dengan 9. Berarti tadi kan A-nya 3 pangkat 2x. Berarti 3 pangkat 2x sama dengan 9. Nah, dengan cara yang sama dengan seperti soal sebelumnya, kita harus samakan bilangan pokoknya. Jadi 9 ini bisa kita jadikan 3. 3 pangkat 2 ya. Nah, ini kita ambil eksponennya atau pangkatnya. Jadi 2x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2 bagi 2, 1. Nah, untuk A sama dengan 1 berarti 3 pangkat 2x sama dengan 1. 1 itu juga kita bisa jadikan basisnya 3, yaitu 3 pangkat 0. Ya. Jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kecuali 0 ya. Nah, jadi ini sama dengan 2x sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 bagi 2, 0. Nah, kita dapatkan di sini berarti nilai x1 tambah x2 yaitu 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Itu. Nah, lanjut soal nomor 4. Nilai x yang memenuhi tidak-samaan ya. 5 pangkat 3x kuadrat ditambah x kurang 1 kurang dari sama dengan 5 pangkat 2x kuadrat min 2x tambah 9 itu berapa? Nah, jadi ini masih tentang materi eksponen tapi masuk ke pertidaksamaannya. Jadi sebenarnya caranya sama aja dengan persamaan eksponen. Jadi kedua ruas ini bilangan pokoknya harus sama, seperti itu ya. Tapi karena bilangan pokoknya ini 5, 5 itu lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya mengikuti. Jadi 3x kuadrat tambah x kurang 1 ini juga kurang dari sama dengan 2x kuadrat min 2x tambah 9. Kita jadi ambil pangkatnya sama seperti di persamaan tadi dan tanda pertidaksamaannya mengikuti.
Tapi kalau seandainya basisnya ini, misalkan 5 ini, tidak lebih dari satu, contoh misalkan 1/2, nah, maka tanda pertidaksamaannya berkebalikan. Jadi awalnya kurang dari sama dengan, jadi lebih dari sama dengan. Seperti itu ya. Nah, atau sebaliknya. Oke, jadi kita ini jumlahkan suku-suku yang sejenisnya atau dekatkan suku-suku yang sejenisnya. Maka ini 3x kuadrat kita kurangi 2x kuadrat, 2x kuadratnya pindah ya gitu ya. Jadi tambah x, min 2x pindah jadi positif 2x, min 1, 9 pindah jadi negatif 9. Kurang dari sama dengan 0 ya. Jadi yang di sebelah kanan ini sudah pindah di sebelah kiri semua. Jadi tersisa 0. Nah, 3x kuadrat dikurang 2x kuadrat, x kuadrat. X tambah 2x, 3x. Min 1 kurang 9, min 10. Kurang dari sama dengan 0. Nah, kita cari dua bilangan kalau ditambah hasilnya 3, kalau dikali hasilnya min 10. Yaitu adalah 5 dan min 2. Jadi x tambah 5, x min 2 kurang dari sama dengan 0. Pembuat nolnya adalah x sama dengan min 5 atau x sama dengan 2. Pembuat 0 itu maksudnya x-nya berapa supaya pertidaksamaan ini jadi 0. Ya. Atau kalau persamaan x-nya berapa supaya persamaan itu jadi 0. Itu ya. Itu pembuat 0 maksudnya. Nah, selanjutnya kan seharusnya kita menggunakan garis bilangan. Nah, tapi ini ada cara singkatnya. Cara singkatnya gini. Jadi kalau kalian ketemu tandanya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan dan koefisien kuadratnya itu positif, maka nanti x-nya itu berada di antara. Di antara apa? Di antara pembuat nolnya. Jadi kita peroleh seperti ini. X-nya lebih besar sama dengan negatif 5, ya pembuat nolnya, dan kurang dari sama dengan 2, seperti itu. Ya, itu kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan dan koefisien kuadratnya positif. Tapi kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, nanti X-nya terpisah. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nah, yang C, D, atau E ini ya. Seperti ini. Atau C sama D ya. Jadi maksudnya X-nya ada yang lebih kecil dari pembuat nolnya dan ada yang lebih besar dari pembuat nolnya. Seperti itu ya. Itu kalau tandanya lebih dari. Tapi gimana kalau tandanya koefisien kuadratnya ini negatif? Maka harus dijadikan positif. Agar menjadikannya positif gimana? Maka dikali negatif gitu. Nah, dikali negatif ingat tanda kurang dari atau tanda pertidaksamanya itu berubah jadi lebih dari. Nah, kalau tanda lebih dari jadi berubah kurang dari seperti itu ya. Nah, itu solusi tercepatnya. Jadi jawabannya adalah A ya untuk yang nomor 4 ini. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Susi, seorang pelajar, ia sedang berhemat dan menabung uang. Tabungannya selama ini sudah 1 juta rupiah. Agar uangnya aman, ia menabung uang di bank dengan bunga 10% per tahun. Jika tabungannya itu menjadi 1.464.100 rupiah, maka lamanya Susi itu menabung itu berapa? Nah, berarti yang seperti ini kita bisa menggunakan konsep dari bunga majemuk ya. Nah, bunga majemuk itu ada modal dasarnya atau tabungan awalnya yaitu 1 juta rupiah. Lalu ada yang namanya suku bunga. Suku bunga di sini adalah 10%, berarti 10/100 atau 0,1. Dan modal akhirnya MN, kita tidak tahu ini N-nya berapa. Maksudnya N ini tahun keberapa seperti itu ya. Periode keberapa. Itu adalah 1.464.100 rupiah untuk masalah seperti ini ya. Nah, maka untuk bunga majemuk rumusnya seperti ini. MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Jadi MN-nya kita masukkan. Nah, ini M0 juga 1 ditambah I-nya 0,1 pangkat N. Nah, ini 1.464.100 rupiah ini kita bagi dengan 1 juta. Ya. Jadi ini 1 tambah 0,1, 1,1. Ini kita dapatkan adalah 1,4641. Ternyata 1,4641 ini itu adalah 1,1 pangkat 4 itu. Ya. Nah, jadi sama dengan penyelesaian persamaan eksponen, kita peroleh atau kita lihat langsung kita ambil eksponennya yaitu n sama dengan 4 gitu. Jadi kita peroleh jawabannya adalah D. 4 tahun. Seperti itu ya. Ini konsep dari bunga majemuk. Oke. Nomor 6. Nah, nomor 6 masih tentang eksponen, tapi ini di fungsinya. Grafik Y sama dengan logaritma 2x basis setengah. Oh sorry, ini materi logaritma ya, sorry. Y sama dengan logaritma 2x basis setengah. Jadi
logaritma juga ada basisnya seperti ini. Nah, dikurangi 1. Jadi grafiknya itu yang mana? Jadi untuk menentukan grafik fungsinya itu yang mana, caranya cukup mudah. Jadi kuncinya kayak gini. Ini kan basisnya setengah ya. Kalau kita jadikan basisnya 2, berarti kan 2 pangkat min 1. Usahakan di sini 2x ini kita juga cari yang bisa dijadikan basisnya adalah 2 pangkat berapa gitu. Seperti nanti ya contohnya. Nanti saya ambil nih x-nya itu sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 kan berarti 2 kali 1 gitu. Nah, ini sama dengan setengah log 2 atau log 2 basis setengah kurang 1 gitu. Nah, ini kita jadikan 2 pangkat min 1 log 2 gitu. Kurang 1. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini kan 2 itu 2 pangkat 1. Ini min 1. Tujuannya apa? Nanti kita bisa gunakan sifat ini. Nah, jadi M dibagi N. Ini pangkat yang di atas di sini numerus. Kita bagi dengan pangkat di basisnya. Jadi 1 dibagi min 1 yaitu min 1. Nah, 2 log 2. 2 log 2 itu karena sama. Ya udah hasilnya adalah 1. Jadi min 1 dikali 1 min 1. Dikurangi 1 jadi min 2 seperti itu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi usahakan kita cari X kalau dikalikan 2 di depannya di sini itu nanti bisa dijadikan basis yang sama dengan basis depannya gitu. Nah, coba lagi misalkan saya ambil X sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini tadi titiknya 1, min 2 ya. Nah, kita ambil X sama dengan 2. Kan kita perlu di sini 2 kali 2. Jadi 4 ya. 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, 2 dibagi min 1 min 2. Nah, min 2 dikali 2 log 2 kurang 1. Jadi min 2 kurang 1 min 3. Kita peroleh titiknya adalah 2, min 3. Nah, seperti itu. Kita tinggal cocokkan jawabannya. Satu kalau yang A jelas salah. Kalau X-nya 1 itu harusnya min 2. Ini juga salah, ini juga salah. Nah, ini kan kalau 2 ini seharusnya min 3 ya. Nah, ini coba yang D. Yang D 1 itu min 2. 2 min 3, berarti jawabannya yang D. Nah, seperti itu ya. Kenapa tidak pakai X-nya sama dengan 0? Tidak boleh ya. Karena kalau ini numerus itu tidak boleh 0. Harus lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau X-nya 0 ini 2 kali 0 tidak boleh. Ya, seperti itu. Nah, jadi jawabannya untuk yang nomor 6 ini D ya. Tuh. Oke, nah masih logaritma. Jadi logaritma ini materi di matematika peminatan kelas 10 juga ya. Diketahui logaritma 3 basis 2 sama dengan A dan logaritma 5 basis 3 sama dengan B, maka logaritma 20 basis 15 itu berapa? Nah, untuk penyelesaian soal ini, kuncinya adalah kita lihat di antara yang sudah diketahui di sini, angka yang paling sering muncul itu berapa? Nah, itu adalah 3 ya. Nah, 3 ini nanti kita akan jadikan basis untuk log 20 basis 15. Nah, jadi kita gunakan sifat ini. Jadi A log B atau log B basis A itu sama dengan log B basis C dibagi log A basis C. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti C ini kita ganti 3 nantinya. N 15 log 20 itu sama dengan 3 log 20 dibagi 3 log 15 gitu. Nah, ya, jadi 3-nya jadikan basis. Jadi log 20 log 15 seperti ini. Kita sederhanakan, jadi 20 itu kan berarti 2 pangkat 2 dikali 5 gitu. 15 3 kali 5. Lalu kita gunakan sifat logaritma yang perkalian. Kalau dikali berarti ini kita bisa tambahkan ya. A log B ditambah A log C. Nah, berarti ini 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 5 dibagi 3 log 3 ditambah 3 log 5. Nah, untuk 3 log 2 pangkat 2 kita gunakan sifat yang sama seperti soal sebelumnya, yaitu pangkat ini kita bagi dengan di depannya. Karena ini 1 berarti 2 bagi 1 tinggal 2 ya. 2 3 log 2. 3 log 5 sudah diketahui ya, B. 3 log 3 itu 1, 3 log 5 juga B. Nah, masalahnya di sini ini 2 log 3. Ini 3 log 2. Kan beda ya. Basis sama numerusnya beda. Jadi gimana caranya supaya 3 log 2 ini kita jadikan 2 log 3. Atau 2 log 3 ini kita jadikan 3 log 2. Jadi kita bisa gunakan sifat ini. A log B itu sama dengan 1 per B log A. Gitu. Maka ini sama dengan 1 per 2 log 3. Gitu. 1 per 2 log 3 berarti 1 per A. Nah, tinggal kita
operasikan bentuk ini. Jadi 2 per A ditambah B dibagi 1 per B. Ini kita samakan penyebutnya. Ini sama dengan 2 per A, B dikali A jadi AB per A dibagi 1 per B. Atau sama dengan ini 2 tambah AB. Jadi kita bisa tulisnya cukup 1 per aja sekali ini. 2 ditambah AB dibagi A per 1 tambah B. Ini sama dengan 2 ditambah AB dibagi A dikali dengan 1 per 1 tambah B. Jadi dibalik ya. Ini sama dengan 2 tambah AB dikali 1, 2 tambah AB. A dikali 1 tambah B, A dikali 1 tambah B. Ini jawabannya adalah, nah yang B. Itu ya. Ini kuncinya seperti tadi ya. Kita lihat di sini angka yang paling sering muncul dari yang diketahui itu berapa. Oke, terakhir nomor 8. Jika X1 dan X2 ini akar-akar dari 3 log X kuadrat tambah 2X tambah 2X tambah 2 sama dengan 3 log 5, nilai X1 tambah X2 itu nilai X1 kali X2 itu berapa? Oke. Nah, jadi logaritma ini untuk persamaannya hampir sama seperti eksponen. Jadi di sini kalau basisnya udah sama, kita tinggal ambil numerusnya. Jadi ini X kuadrat tambah 2X tambah 2 sama dengan 5 gitu. Tinggal ambil. Nah, kita pindahkan 5-nya. Jadi 2 kurang 5 seperti itu. Jadi X kuadrat tambah 2X min 3 sama dengan 0. Nah, tadi ini kan X1 dan X2 kan solusinya. Ditanya perkalian antara dua solusi tersebut. Maka kita bisa gunakan hasil kali akar-akar pada bentuk kuadrat, persamaan kuadrat. Jadi di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 3. Berarti X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Jadi min 3 dibagi 1. Jadi min 3. Jadi jawabannya adalah E. Nah, begitu ya. Jadi kita tidak perlu cari akar-akarnya lagi. Kalau ini kan masih mudah ya, kalau mencari akar-akarnya kita bisa buktikan juga hasilnya bakalan sama. Tapi kalau seandainya nanti akarnya itu sulit ditemukan caranya atau hasilnya itu tidak bulat seperti ini, nah, maka kan sulit untuk kita menentukan perkalian X1 dengan X2-nya. Jadi kita bisa gunakan hasil kali persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat seperti itu. Nah, seperti itu pembahasan kita di soal matematika peminatan untuk soal nomor 1 sampai 8. Nanti kita lanjutkan lagi nomor soal berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.